Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini sebelum saya mulai, saya mau ingetin dulu ya ke teman-teman. Ini video akan cukup panjang ini, satu. Yang kedua, mungkin bahasanya akan kurang enak didengar. Cuman saya terpaksa harus nyampein ya buat teman-teman, terutama buat pemula nih. Buat pemula ya, yang mau ada rencana porting ya. Saya garis bawah, ini yang portingnya ke saya ya, bukan porting ke orang lain ya. Saya garis bawah dulu. Ya, barusan teman-teman lihat ya, sepintas potongan screenshot dari WhatsApp ya. Itu salah satu konsumen saya. Dia pemula. Dia porting di saya, curhat berminggu-minggu, motornya nggak dapat settingannya. Alias motornya nggak enak. Udah di porting, pada speknya sama dengan ini. Portingan, membrannya rackjet juga. Dia sebenarnya ngirim 2 blok. Yang satu portingan membran rackjet, yang satu portingan membran standar. Di lapangan, motor itu lebih lari, lebih laju membran standar dibanding membran RX-Jet. Nah, sekarang saya jelasin ya, kenapa hal itu bisa terjadi ya. Yang pertama ya teman-teman, karena kalau saya ini manusia biasa, artinya kalau manusia itu nggak luput dari salah. Kadang saya juga bisa salah kalau ngelakuin porting, ya itu garis bawah ya. Saya manusia, tempatnya salah. Saya juga suka error, saya juga suka salah. Yang kedua, ya yang selanjutnya gitu ya. Habis di porting bloknya, ternyata konsumennya ini saking awamnya, dia mau modifikasi lagi tanpa sengaja, dia melakukan perubahan yang berefek ke portingan atau ke durasi buka tutup blok. Sekarang saya infoin ya ke teman-teman, saya garis bawah. Ini untuk yang mau porting di saya ya, bukan porting di tempat lain. Mungkin sebenarnya akan mirip-mirip lah, akan sama lah. Cuman ini saya garis bawah khusus buat saya pribadi aja. Jadi kalau teman-teman mau porting ke saya, jangan lakuin ini tanpa sepengetahuan saya ya. Nih, saya kasih info ya beberapa poinnya. Yang pertama ya, teman-teman, kalau teman-teman habis porting di saya, jangan coba-coba modifikasi packing. Nih, terutama packing ini nih. Packing blok bawah. Ini vital nih. Ini kesalahan terbesar konsumen saya kemarin itu, packing blok bawahnya pakai 3 lembar. Kenapa ini gara-gara packing 3 kok jadi kacau, motor jadi nggak enak? Ya iya, jelas jadi kacau. Mungkin akan beranggapan ketika pakai blok standar motor enak, packing 3, tapi kenapa pakai blok portingan motor nggak enak? Karena durasinya over. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini saya buka sedikit ya. Mungkin kalau untuk mekanik udah pasti paham. Kalau untuk mekanik spesialis letak pasti paham. Mekanik, morting, ngikut packing 1, deck 1. Kalau packingnya 1, deck clearin 1. Itu yang dihitung. Ketika teman-teman ngerubah packing, menambahin packing tanpa sepengetahuan mekanik, ditambahin 2 lembar, jadi 3. Ini deck atas berubah. Nih, yang ini ikut berubah. Jadi yang tadinya dengan packing 1, contoh durasi exhaust 195 derajat gitu ya, contoh ya. Ketika teman-teman ngelakuin penambahan packing 2, ini over. Loncat jadi 200 derajat lebih. Yaitu motor jadi kagak enak. Exhaustnya terlalu tinggi. Putaran drop. Pertama. Yang kedua, dengan penambahan packing ini, kompresi atas turun. Primer turun. Sekunder turun. Ini ditambahin packing 2, otomatis primer turun nih. Yang atas ikut turun juga. Kenapa? Karena sernya mendemnya jauh. Head udah dirubah, udah dipapas, udah dihitung dengan kompresi, kacau gara-gara penambahan packing. Makanya saya ingetin ke teman-teman yang porting di saya, hati-hati dengan packing, terutama packing blok bawah. Kalau packing blok atas, teman-teman mainin, ini cuma pengaruh ke kompresi sekunder. Dia nggak akan ngaruh ke buka tutup exhaust, buka tutup transfer, nggak akan pengaruh. Teman-teman mau porting di mekanik paling hebat di Indonesia ya, ketika dipasang packingnya ditambahin, diacak-acak gitu hitungannya, kagak akan enak juga motor. Lah ya bener. Mekanik kan ngitungnya dengan packing 1, deck 1. Kecuali mekanik awalnya ngitung dengan packing 2. Packing 2, decknya berubah. Nah, itu ngitungnya mungkin akan berbeda lagi. Cuman rata-rata mekanik itu kalau morting packing 1 hitungannya. Packing 1, deck 1. Jadi teman-teman hati-hati ya dengan packing 1, dengan packing blok bawah. Blok bawah nih yang vital. Usahain packing blok bawah pakai asli dan jangan dilem yang bawah. Kalau yang atas teman-teman pengen naikin kompresi bisa dengan menggunakan packing lokal. Dia nggak akan ngaruh kemana-mana, ngaruhnya di sekunder aja. Paling apes detonasi.
Tapi kalau packing bawah, rembet kemana-mana, ke exhaust, ke buka tutup exhaust, buka tutup transfer, intake, kompresi primer, kompresi sekunder. Jadi kacau semua durasinya. Yang kedua ya teman-teman, kenapa habis di porting motor tiba-tiba masih tetap nggak enak gitu, kurang gigit. Penyakitnya nih, membran. Makanya kalau teman-teman porting ke saya selalu minta kan kirim membrannya. Jadi biar bisa saya cek membrannya. Kenapa? Jangankan porting ya di saya, teman-teman porting di mekanik paling hebat di Indonesia, membrannya nggak bener, nggak akan enak. Ini tenggorokan, ini vital. Nomor 2 setelah karbu nih, karbu, membran. Contoh, nih membran nggak beres ya. Ini punya Mamah Racing nih. Ini bukan stopper terlalu rapat. Ini saya ukur cuma 7. Ini kalau teman-teman pakai blok portingan, tetap aja motor nggak akan lari. Ya gimana mau lari? Jendelanya dibatesin tuh. Ini kan terlalu rapat stoppernya. Gimana mau lari, standarnya ranking nggak segini, bukan stoppernya. Jadi paham ya teman-teman. Habis porting, selain packing yang diperhatiin, coba cek membrannya. Membrannya bener nggak? Bukanya stoppernya normal nggak? Bocor nggak? Ngempos nggak? Rapet nggak? Karetnya pada rusak nggak? Coba cek dulu itu dulu. Yang selanjutnya, kenapa kalau habis di porting motor tetap kurang enak? Cek karbunya. Nih, vital. Karbu juga pengaruhnya besar. Teman-teman cek nih, ini saya bicaranya karbu standar ya, bukan karbu yang aneh-aneh ya. Bahkan saya ngerekomendasiin teman-teman kalau porting saya karbunya standar aja, nggak usah pakai karbu yang macam-macam. Nih, untuk karbu standar setelah porting, catatan ya, jarum skep, ori, belum pernah diamplas, belum pernah dikecilin, belum pernah diapa-apain. Nozzle main jet, ori. Nah kalau jarum skep ori, nozzle ori, saya nebak sebenarnya gampang, sekian, kena udah biasanya. Walaupun nggak saya coba, nggak akan jauh dari itu. Tapi kalau teman-teman jarum skepnya udah pernah diamplas, udah pernah dikecilin, atau pakai jarum skep KW, atau pakai nozzle-nya KW, itu ngebaca sepuirnya bingung. Yang biasanya misal korek harian, porting harian, pilot 27,5 mainjet 160, kena gara-gara jarum KW atau jarum diamplas atau nozzle KW. Pakai sepuir segitu kacau motor. Belum tentu dapat settingannya. Karbu ya. Setelah membran, karbu. Ya, untuk yang selanjutnya, sebab kenapa habis di porting motor masih kurang enak ya, masih boyok. Coba cek pengapian, terutama timing api. Teman-teman, porting di saya mah nggak pernah minta aneh-aneh, minta magnet YZ WKWK, kayak magnet magnet racing, nggak pernah. Bahkan saya juga di channel saya, teman-teman pernah lihat saya pakai barang racing, magnet racing, nggak ada kan. Bahkan saya juga gatek, saya juga nggak paham dengan kayak gitu. Karena makanya saya lahirnya standaran. Saya biasanya mainnya standaran aja udah, nggak pernah macam-macam. Pengapian nih teman-teman cek, nggak masalah 10 ori. Mau spare part kayak, mau copotan, mau bawaan motor, pulsar ori, nggak apa-apa, bebas yang mana aja itu mah. Asal perhatiin timingnya. Nih, timingnya. Nih, lihat baut napurnya nih. Kalau motor teman-teman udah pernah modifikasi ya, modifikasi pengapian, misalnya dimajuin kayak atau dimundurin kayak. Nah, itu apa? Harus lebih hati-hati. Makanya saran dari saya teman-teman, kalau mau mainin api, maju aja. Ke kanan aja udah. Yang kiri ini yang kiri, kalau ke kiri kan mundur. Yang kiri ini biarin, jangan dicuner. Istilahnya topnya masih ada. Jadi teman-teman kalau mau balik standar, pentokin ke kiri, beres. Yang bingung kalau udah dicunernya, dibabat ke atas, dibabat ke kiri. Jadi maju bisa nggak? Mundur bisa. Nah itu dari topnya susah. Kalau teman-temannya jauh, ya. Kalau di sini saya bisa cari topnya, bisa didial, bisa dibusur ulang. Nah kalau di sana kan akan kesulitan. Nah jadi perhatiin di timing api. Kalau teman-teman nyetel apinya salah, contoh ya, over, terlalu maju, bolong, seher. Atau motornya mundur, timing mundur, meskipun bloknya portingan, lemes motornya. Yalah, gimana nggak lemes? Apinya businya telat, mantiknya, pembakarannya telat, ya lemes motornya. Yang selanjutnya, teman-teman cek CDI. Nah, kalau CDI ya, kalau teman-teman nanya, CDI apa yang paling bagus buat R-Racing? Kalau buat saya ya, CDI paling bagus ya di R-Racing. Keluarga RX series itu CDI-nya udah paling top. Maksudnya RX series dari RK nih misalnya 3M5
CD RK kan ya, 1 MF King Cobra tuh, 3KA YIM, 3KA Morik, itu juga lumayan bagus. Jadi kalau teman-teman habis sporting CD-nya RC nih, misalnya suka pakai yang aneh-aneh gitu ya, suka pakai yang aneh-aneh lah gitu, CD-nya pakai RC kayak pakai apa gitu-gitu Kak, diganti. Nah teman-teman harus ngerabanya, nyetingnya itu mungkin akan sedikit kesulitan. Nah, saya juga ngerabanya juga bingung kalau teman-teman pakai hal yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita jauh, bro. Maksudnya rata-rata konsumen saya morting ngirim blok aja kan. Ente ngirim blok, head, membran. Saya nggak sampai sini kan, kecuali seperti ini. Nah, mesin seperti ini saya bisa ngecek semua. Nah, kalau kayak gini sih, nebaknya gampang. Spuyernya udah ketahuan. Udah bisa kena lah spuyernya. Jadi saya nggak harus repot-repot. Nah kalau teman-teman ngelakuin modifikasi di belakang saya tanpa sepengetahuan saya, kebingungan sendiri. Nanti motornya nggak enak, motornya nggak lari, yang disalahin bloknya, yang disalahin mekaniknya nggak becus atau mekaniknya nggak bener. Padahal setupnya teman-teman salah. Jadi paham ya sampai saat ini ya. Secara teori ya teman-teman, blok portingan dengan blok standar ya pasti enak portingan lah dibanding blok standar. Ya durasi lebih tinggi, kompresi lebih padat. Kalau teman-teman ngerasa ketika saya pakai motor standar enak, kok pakai motor portingan gak enak, coba cek apa yang tadi saya jelasin. Saya kasih contoh lagi. Ada konsumen saya dari mana ya, dari seberang lah gitu. Dia pakai ya ini packing juga, masalah di packing. Dia pakai blok standar, packingnya 3 blok standar. Sebelum dia porting blok ya standar dar non porting, tapi packing blok bawahnya 3. Motornya enak, napasnya panjang-panjang. Ya jelas kenapa napas panjang, karena packingnya 3, durasinya naik, durasi exhaust, durasi transfer naik. Motornya kencang emang, cuma kencangnya kayak kereta api, lama, lambat, napas panjang-panjang, kencangnya lama, panjang. Ketika porting di saya dipasang bloknya, packingnya masih 3, ngedrop motornya, ngamuk-ngamuk, nggak terima, marah. Yang salah siapa jadinya? Nyalain mekanik karena portingnya nggak beres lah apa gimana. Ternyata kesalahannya apa? Packing blok bawahnya 3 lembar. Itu packing paling vital ya, packing timing api. Pokoknya yang tadi saya sebutin itu vital semua. Saran dari saya ya buat teman-teman ya, apalagi ini untuk pemula ya, saya garis bawah ya, saran dari saya. Ya mungkin teman-teman kadang apa ya, kalau aliran suka mencampur adukan apa ya, aliran atau mazhab lah dalam misalnya di mesin ya. Sebenarnya itu nggak bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau buat pemula, kalau ngelihat suatu tutorial gitu ya, jangan suka ditelan mentah-mentah. Saya sering bikin tutorial, tapi saya suka ingetin ke teman-teman, jangan telan mentah-mentah. Contoh, ngobatin blok RTHC kan, saya kasih packingnya 2 di bloknya. Itu blok RTHC dalam keadaan standar dar non porting sama sekali. Bahkan saya ingetin, untuk blok portingan jangan ikutin trik ini. Makanya teman-teman kalau nonton video, kalau mau lihat tutorial yang lengkap, jadi biar paham. Saya ingetin, jangan diikutin kalau bloknya portingan. Mungkin teman-teman buat yang pemula ngerasa blok standar packing 2 aja enak, apalagi kalau portingan ya packing 2 mungkin akan lebih enak. Nah, itu salah besar. Malah jadi kacau semua. Paham ya teman-teman? Terus yang kemarin, head kompresi. Saya cabut packing kan itu. Saya bikinin tutorial naikin kompresi dengan mencabut packing. Saya udah jelasin. Blok saya standar dar, head saya standar dar. Nggak ada modifikasi, nggak ada apa. Dan saya ingetin, untuk motor portingan, saya saranin jangan ikutin trik ini. Ada yang nyoba. Mungkin dia beranggapan motor standar dar aja pakai dicabut packing enak. Kalau motor portingan dicabut packingnya akan lebih enak kali ya. Anggapan dia mungkin seperti itu. Padahal dia nggak tahu. Jadi kacau kompresinya. Akhirnya kompresi ketinggian. Keluar detonasi. Mesin kering. Suara head kasar. Ya karena ketinggian kompresinya. Karena itu headnya udah papasan. Motornya udah portingan. Karena saya udah ingetin. Makanya buat teman-teman hati-hati. Kalau mau lihat video tutorial seperti itu, jangan suka telan-telan mentah-mentah dulu dan usahakan nontonnya yang lengkap. Oke, segitu ya teman-teman ya untuk video saat ini. Saya minta maaf ya kalau bahasa saya mungkin agak kurang enak didengar ya. Cuman ini buat kebaikan kita bersama ya. Jadi buat masukan juga buat teman-teman ya.
nggak harus porting di saya. Misalnya teman-teman porting di tempat lain yang prosesnya sama dengan seperti ini, yang dengan kirim-kirim blok gitu, porting di tempat lain kok tiba-tiba motor jadi nggak enak, cobalah cek apa yang tadi saya sebutin. Mekanik mah ya teman-teman ya, semua mekanik itu porting blok, nggak ada satu juga yang mau ngecewain konsumen. Bener, seorang mekanik porting blok, bukan saya aja, semua mekanik pasti pengen supaya konsumennya puas. Tapi disesuaikan dengan speknya, sesuaikan dengan yang Anda bayar. Jangan teman-teman portingnya korek harian, motor diturunin balap buat liaran, motornya kalah marah-marah, ya kalah spek itu namanya. Bukan mekaniknya yang blown, tapi motornya kalah spek. Ya kan, ente bayar sesuai, ente dapat apa yang ente bayar. Semua mekanik porting pasti pengen bikin konsumen puas. Nah, kalau teman-teman habis porting, nggak harus ke saya, ke orang lain, kemana aja gitu. Tiba-tiba kok motor jadi nggak enak, kok motor jadi loyo. Jangan dulu nyalahin mekanik, jangan dulu nyalahin yang portingnya. Coba cek dulu setting mesin teman-teman. Cek dulu nih basicnya. Basic mesinnya ini sehat nggak? Basic mesinnya normal apa nggak? Kalau semuanya itu sehat, semuanya itu normal, insya Allah deh pasti enak. Karena nggak ada ya teman-teman, namanya mekanik itu pengen culas. Apa yang porting itu pengen nyulasin konsumen, pengen ngecewain konsumen, itu nggak ada. Pasti semua mekanik kalau udah porting pengennya konsumen itu puas. Bahkan mekanik juga kalau porting lihat motor konsumennya lari itu seneng hatinya, puas hatinya. Lihat konsumen nge-WA, "Mas enak motor," puas hatinya, seneng. Bukan saya aja, semua mekanik begitu. Oke, segitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya ya.